Halo, shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Pasti semuanya sehat ya. Nah, jangan lupa semangat jaga kesehatan. Oke? Nah, di sini Miss Vero akan menjelaskan materi tematik dalam buku Bupena. Tema 1, subtema 2 tentang kebersamaan dalam keberagaman. Nah, semoga materi yang disampaikan melalui video ini dapat berguna bagi anak-anak, dapat menjadi sumber belajar, dan supaya anak-anak dapat mengerti dan paham tentang materi yang sudah disampaikan. Oke, terima kasih, selamat belajar. Untuk pelajaran tematik muatan PPKN KD 3.4, kita akan belajar tentang kerjasama dalam keragaman. Nah, sebelum kita belajar tentang kerjasama dalam keragaman, kita harus tahu apa itu kerjasama. Nah, kerjasama adalah atau kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Nah, adapun juga manfaat kerjasama. Misalnya nih, manfaat kerjasama yang pertama, meringankan pekerjaan. Yang kedua, memupuk rasa tolong-menolong. Yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, membuat pekerjaan yang berat menjadi ringan. Bisa juga membuat pekerjaan menjadi cepat selesai jika kita melakukannya secara kerjasama. Nah, adapun bentuk-bentuk kerjasama, misalnya di lingkungan sekolah. Contoh yang pertama ada piket kelas, yang kedua mengumpulkan sumbangan, yang ketiga misalnya kerjasama dalam mengerjakan tugas kelompok. Kerjasama di lingkungan rumah itu bisa di dalam lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakat. Contohnya misalnya yang pertama ronda, yang kedua kerja bakti, yang ketiga gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Terus yang keempat, persiapan hari kemerdekaan. Anak-anak, pada pelajaran tematik Bahasa Indonesia KD 3.1, kita masih belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tetapi kali ini di tema 1 subtema 2, kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Nah, Miss Vero akan memberikan contoh bagaimana kita menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah diagram. Lalu setelah itu, Miss Vero juga akan memberikan contoh membuat ringkasan berdasarkan peta pikiran. Nah, anak-anak simak ya contohnya dari Miss Vero. Anak-anak, setelah anak-anak melihat contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram, maka kita akan membuat ringkasan berdasarkan peta pikiran atau berdasarkan diagram. Nah, bagaimana cara kita membuat ringkasannya? Kita membuat ringkasannya itu, anak-anak bisa buka buku tematik halaman 47. Untuk ringkasan, kita dapat melihat dari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Lalu setelah itu kita memakai bahasa kita sendiri, kita menjabarkan dari gagasan pokok dan gagasan pendukung menjadi sebuah ringkasan. Nah, selain kita belajar bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran ataupun bentuk diagram, kita juga akan belajar tentang bagaimana menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Anak-anak bisa buka buku tematik halaman 39 ya, muatan bahasa Indonesia KD 3.2. Di situ sudah ada contoh bagaimana cara kita menyajikan atau menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Anak-anak bisa cermati di situ, dapat dipelajari, sudah ada contohnya. Di sini ada
gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah bacaan. Pada pelajaran tematik muatan IPA KD 3.6 kita akan belajar tentang cara menghasilkan bunyi pada benda. Nah, sebelumnya kita harus mengerti dulu apa itu sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi itu bagaimana dapat dihasilkan? Nah, bunyi dapat dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya misalnya alat musik. Ya. Terus ada juga contoh sumber bunyi alat musik ya. Misalnya yang pertama, senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan dari senar yang bergetar. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Contoh yang ketiga, saat dipukul kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak, itu tadi materi tentang cara menghasilkan bunyi pada benda. Contohnya, cara menghasilkan bunyi pada benda alat musik. Nah, untuk materi yang selanjutnya, kita akan belajar tentang pendengaran manusia. Yang pertama, bagian dan cara kerja telinga. Nah, sebelum kita ke materi tentang bagaimana dan cara kerja telinga, kita harus mengerti dulu apa itu telinga. Nah, telinga itu merupakan salah satu panca indera. Ya, kita dapat mendengar bunyi dengan menggunakan telinga kita. Nah, selain itu, telinga mempunyai dua fungsi. Yang pertama, sebagai alat pendengaran, dan yang kedua itu alat keseimbangan tubuh. Nah, di sini Miss Vero akan menjelaskan tentang bagian telinga. Bagian telinga ada 3 bagian. Bagian yang pertama, telinga luar yang terdiri dari daun telinga. Bagian yang kedua, telinga tengah. Telinga tengah ada 3 bagian. Yang pertama, tulang-tulang pendengaran. Yang kedua, liang telinga. Dan yang ketiga, gendang telinga. Pada bagian yang ketiga, bagian telinga, terdapat telinga dalam. Telinga dalam ada 4 bagian. Bagian yang pertama, saluran setengah lingkaran. Bagian yang kedua, saraf pendengaran. Bagian yang ketiga, koklea. Bagian yang keempat, saluran eustasius. Nah, anak-anak dapat melihat apa sih itu daun telinga, apa itu tulang-tulang pendengaran, dan apa itu saluran setengah telinga, dan yang lain-lain pada buku tematik Bu Pena halaman 36. Anak-anak juga dapat membaca di situ fungsi dari setiap bagian-bagian telinga, dan anak-anak dapat belajar tentang bagaimana proses mendengar bunyi. Ada di halaman 36 ya. Terus yang selanjutnya Miss Vero akan menjelaskan tentang kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Nah, telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Nah, setiap manusia itu memiliki kemampuan mendengar yang berbeda-beda, tergantung atau dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga setiap orang atau setiap manusia. Nah, sekarang Miss Vero akan menjelaskan bagaimana cara kita memelihara kesehatan telinga. Misalnya yang pertama, membersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat, atau membersihkan dengan cara kita ketika kita mandi ya, kita bersihkan ya. Terus yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga. Karena apa? Ketika kita mengorek-ngorek telinga dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk ya, dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Terus yang ketiga, misalnya
Jika anak-anak mendengar bunyi yang sangat keras, segera tutup kedua lubang telinga. Supaya apa? Supaya gendang telinganya tidak rusak. Begitu ya. Pada pelajaran tematik muatan IPS, kita akan belajar tentang keragaman agama di Indonesia. Anak-anak bisa buka buku Bu Pena halaman 28. Nah, di Indonesia kita banyak keragaman yang ada ya, misalnya budaya, etnis, dan juga agama. Nah, kita sekarang akan membahas tentang keragaman agama. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah di Indonesia. Yang pertama ada agama Islam, yang kedua agama Kristen, yang ketiga agama Katolik, yang keempat agama Hindu, yang kelima agama Buddha, dan yang keenam adalah agama Konghucu. Setiap agama memiliki kitab suci, tempat ibadah, dan hari besar keagamaan yang berbeda-beda. Tetapi umat Kristen dan Katolik ada beberapa hari besar keagamaan yang sama. Anak-anak bisa pelajari di buku Bu Pena halaman 28. Pelajaran tematik muatan SPDP kita akan belajar tentang pola lantai dalam tari. Nah, setiap tarian yang akan dipentaskan itu menggunakan pola lantai tertentu. Misalnya atau contohnya ada pola lantai vertikal, pola lantai horizontal, ataupun pola lantai lingkaran. Nah, pola lantai itu apa? Kita akan pelajari dulu. Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Sebenarnya pola lantai itu ada fungsinya loh. Apa sih fungsi pola lantai? Fungsi pola lantai yang pertama, menciptakan kekompakan antar penari. Yang kedua, memperindah tarian. Yang ketiga, membentuk komposisi dalam pertunjukan. Nah, anak-anak dapat melihat contoh atau memperhatikan pola lantai yang ada di buku Bu Pena halaman 34 dan halaman 35. Nah, selain pola lantai, dalam menari itu juga diperlukan lagu untuk mengiring sebuah tarian. Banyak sekali lagu yang dapat kita gunakan dalam mengiringi tarian. Misalnya lagu daerah ya. Kita dapat menggunakan lagu daerah dengan memadu badankan gerakan dengan lagu yang sudah kita pilih. Supaya apa? Supaya sebuah tarian itu akan lebih indah jika diiringi dengan lagu. Nah, hitungan gerakan dalam tarian dapat disesuaikan dengan lagu pengiring. Lagu pengiring juga dapat membantu menguatkan ekspresi tari tersebut. Maka supaya menarik sebuah tarian itu diiringi dengan sebuah lagu.